Jumpa lagi di channel Klasikus Melek Film. Kali ini saya akan mereview sebuah film masterpiece, berjudul Citizen Kane. I'm Charles Foster Kane! I'm no cheap, crooked politician! Citizen Kane adalah sebuah film Hollywood yang dirilis pada tahun 1941, yang disutradarai dan diproduseri oleh Orson Welles. Film ini mengisahkan kehidupan penerbit surat kabar kaya dan pengusaha industri, Charles Foster Kane, diperankan oleh Welles sendiri. Film ini dimulai dengan kematian Charles Foster Kane di kediamannya nan megah di Florida, bernama Xanadu. Kata terakhir yang ucapkan oleh Kane, Rosebud, menjadi kata kunci yang ingin dipecahkan di film ini untuk membuka tabir misteri kehidupan pribadi sang miliuner tersebut. Sebuah obituari berita radio pun menjadi awal penceritaan di film ini. Menceritakan kisah hidup Kane dalam sudut pandang sejarah, dan menyoroti kehidupannya sebagai penerbit surat kabar yang sangat kaya, juga sebagai tokoh industri Amerika yang sukses. Kemudian kita melihat kilas balik ke berbagai titik dalam hidup Kane, termasuk masa kecilnya di mana dia diambil dari ibunya, untuk dibesarkan oleh seorang bankir. Kebangkitannya sebagai penerbit surat kabar, karir politiknya yang gagal, dan hubungan pribadinya, termasuk dua pernikahan dan hubungannya dengan mitra bisnisnya. Sepanjang film, kita melihat berbagai perspektif disajikan lewat sudut pandang orang-orang terdekat Charles Kane, termasuk dari bankir yang mengurus aset kekayaan Kane, Mr. Thatcher, stafnya yang setia, Mr. Bernstein, teman masa kecil Kane yang menjadi rekannya dalam membangun kerajaan bisnisnya, Jedediah Leland, mantan istrinya, Susan Alexander, dan kepala pelayannya, Raymond, mengenai karakter dan tindakan-tindakan Kane yang esensial di kehidupannya. Kemunculan karakter Kane sendiri dalam film Citizen Kane, hanya berada dalam pikiran atau cerita dari kelima orang tersebut, dan ia sendiri tidak pernah muncul sebagai dirinya di sepanjang film, kecuali di adegan pembuka, yang hanya memperlihatkan mulutnya saja. Hal tersebut merupakan salah satu keunikan penceritaan dalam film Citizen Kane ini. Seiring berjalannya film, terlihat jelas bahwa kekayaan, kekuasaan, dan kesuksesan Kane tidak cukup untuk membuatnya bahagia atau puas. Film ini diakhiri dengan pengungkapan makna dari kata terakhir Kane sebelum wafat, Rosebud. Terungkap bahwa Rosebud adalah nama kereta luncur yang dicintai oleh Charles Foster Kane semasa kecilnya. Kereta luncur tersebut merupakan simbol kepolosan masa kecil Kane yang hilang, dan adegan penutup di film ini menunjukkan kereta luncur tersebut dibakar bersama dengan harta benda Kane lainnya. Meskipun makna Rosebud adalah misteri utama dalam film ini, namun secara luas diyakini bahwa hal tersebut mewakili kerinduan Kane akan masa-masa sederhana dalam hidupnya, sebelum dunia kekayaan dan kekuasaan menguasainya. Citizen Kane adalah film terbesar sekaligus tonggak sejarah dalam perfilman Amerika. Film ini dianggap sebagai mahakarya inovasi teknis dan artistik. Sinematografi dalam film ini merupakan sebuah terobosan. Sinematografer Greg Toland menggunakan teknik fotografi deep focus untuk menciptakan kesan ruang dan kedalaman dalam setiap adegan. Kamera sering bergerak melintasi ruang dalam pengambilan gambar yang panjang dan tidak terputus, menambah kualitas film yang mendalam. Selain itu, penggunaan bayangan dan cahaya menciptakan mood dan suasana yang melengkapi narasi. Struktur naratif film ini tidak linear, hal ini tidak konvensional pada waktu itu. Alih-alih menceritakan sebuah kisah dalam urutan berurutan, film ini menyajikan serangkaian kilas balik yang mengungkapkan kehidupan Charles Foster Kane dari berbagai perspektif dan waktu yang berbeda. Pada dasarnya, film ini merupakan studi psikologis tentang Kane dan karakter yang mengenalnya. Secara tematis, Citizen Kane adalah sebuah kritik sosial tentang efek buruk dan merusak dari kekayaan dan kekuasaan. Kane adalah seorang pengusaha surat kabar kaya raya yang memiliki pengaruh besar di bidang politik. Meskipun dia sukses secara finansial, dia tidak pernah benar-benar bahagia. Hubungannya dengan orang lain, terutama kedua istrinya, penuh dengan ketegangan, dan dia tampaknya tidak dapat menemukan kepuasan yang dia cari.
Karakter-karakter dalam Citizen Kane dikembangkan dengan brilian, dan masing-masing mengungkapkan aspek yang berbeda dari kepribadian Kane. Istri keduanya, Susan Alexander, misalnya, memperlihatkan rasa tidak aman dan kebutuhannya akan pengakuan. Dia adalah seorang penyanyi, yang Kane coba bentuk menjadi bintang opera, dan perjuangannya mencerminkan ambisinya yang gagal. Demikian juga, Jedediah Leland, teman masa kecil Kane yang berubah menjadi kritikus yang melawannya, memberikan komentar tentang karir politik Kane dan efek dari kerajaan surat kabarnya. Ada beberapa kontroversi seputar Citizen Kane, baik yang berkaitan dengan produksi maupun temanya. Satu kontroversi yang signifikan adalah penggambaran film ini tentang konglomerat besar media Amerika, William Randolph Hearst, yang dikenal sebagai tokoh berpengaruh di Hollywood pada saat itu. Hearst dilaporkan sangat marah dengan film tersebut, yang dilihatnya sebagai serangan terselubung terhadap kehidupan dan warisannya. Dia diduga menggunakan koneksinya yang kuat di industri media untuk memboikot film tersebut, dan bahkan berusaha membeli cetakan negatifnya agar dapat dimusnahkan. Kontroversi lain seputar Citizen Kane berkisar pada skenario film ini. Wells dan Mankiewicz dikreditkan sebagai penulisnya, tetapi ada banyak perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya menulis naskahnya. Beberapa orang berpendapat bahwa Mankiewicz adalah penulis utama, sementara yang lain percaya bahwa Wells memiliki andil yang lebih besar dalam membentuk cerita. Kontroversi ini dieksplorasi dalam film Mank, yang mendramatisir proses penulisan di balik Citizen Kane dan menunjukkan bahwa Mankiewicz adalah penulis utama skenarionya. Akhirnya, ada beberapa kontroversi mengenai warisan film ini sebagai film terhebat sepanjang masa. Meskipun Citizen Kane secara luas dianggap sebagai film terbaik dalam sejarah, beberapa kritikus dan penggemar film berpendapat bahwa ada film lain yang lebih pantas mendapatkan gelar tersebut. Selain itu, teknik inovatif dan struktur narasi nonlinear film ini telah ditiru dan dipakai secara ekstensif selama bertahun-tahun, sehingga beberapa orang berpendapat bahwa dampaknya telah berkurang. Namun demikian, Citizen Kane tetap menjadi tonggak dalam sejarah perfilman Amerika, dan terus menginspirasi para pembuat film dan seniman sampai saat ini. Roger Ebert, kritikus film nomor 1 Amerika, menyebut film ini lebih dari sekadar film yang hebat, dan menggambarkannya sebagai kumpulan semua pelajaran sejak film bersuara pertama kali muncul. Sebuah bab yang tak tergantikan dalam evolusi kesenian.